Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Firman Syah Ali atau Cak Firman Arek Wonocolo. Sahabatku, pasca wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 kelompok utama tanah Arab yang berebut kekuasaan. Mereka berasal dari bani-bani terkuat atau fam terkuat atau klan terkuat waktu itu, yaitu keluarga Abbas, keluarga Umayyah, keluarga Asad, dan keluarga Ali bin Abu Thalib. Keluarga Ali bin Abu Thalib kemudian pecah menjadi 2 kelompok, yaitu Syiah dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu kelompok Ali bin para pendukung keturunan Ali bin Abu Thalib. Sedangkan pendukung keluarga Umayyah, pendukung keluarga Abbasiyah, dan pendukung keluarga Asad itu hanya 2 keluarga yang berhasil memegang kekuasaan dalam waktu lama, yaitu keluarga Umayyah dan keluarga Abbasiyah. Keluarga Asad yang diwakili oleh Abdullah bin Zubair hanya berkuasa sebentar. Setelah itu beliau gugur di dinding Ka'bah dan bangunan Ka'bahnya hancur oleh manjanik-manjanik keluarga Umayyah pada waktu itu, sehingga dalam sesi pertama Mahabharata atau perebutan kekuasaan di tanah Arab itu, Bani Umayyah lah yang keluar sebagai pemenang. Bani Ali dan Bani Asad kalah bertarung secara politik pada waktu itu, dan setelah itu Bani Umayyah hanya berkuasa tidak seberapa lama, diambil alih oleh Bani Abbasiyah, oleh keluarga Abbasiyah, dan keluarga Abbasiyah berkuasa sangat lama. Sahabatku dan saudaraku sekalian, ini kita bicara tentang kekuasaan. Kemudian keluarga Ali bin Abu Thalib, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, pecah menjadi Syiah dan Sunni. Keluarga Ali bin Abu Thalib yang Syiah meyakini bahwa penerus Rasulullah adalah para imam dari keluarga Ali bin Abu Thalib, dari Sayyidina Husain radhiyallahu an, putra dari Sayyidati Fatimah Az-Zahra, putri dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkuasa, kalau saat ini mereka berkuasa di Iran dan bergelar imam. Terutama setelah revolusi Iran tahun 1978, Sayyid Khomeini yang menjadi imam di Iran, dan beliau adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Ali bin Abu Thalib yang Syiah. Bagaimana dengan keluarga Ali bin Abu Thalib yang Sunni? Keluarga Ali bin Abu Thalib yang Sunni itu berhijrah dari Baghdad ke Yaman, tepatnya ke Tarim atau Hadramut, yaitu Sayyid Isa bin Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Isa bin Ahmad, maaf mungkin terbalik ya, saya kurang hafal. Sayyid Al-Muhajir, singkatannya Sayyid Al-Muhajir. Sayyid Al-Muhajir inilah yang kemudian menurunkan apa yang di Indonesia saat ini kita sebut sebagai habaib atau para habib. Ada memang pendapat bahwa habaib itu gelar pemberian Belanda dalam rangka memecah belah bangsa Indonesia, tapi pendapat seperti itu sangat non-mainstream. Pendapat yang mainstream, gelar Habib itu memang berasal dari Tarim Hadramut Yaman. Nah, para habaib ini adalah gelar para keluarga Ali bin Abu Thalib yang berada di Indonesia dan berada di Yaman. Bagaimana dengan negara-negara lain? Ya bukan habaib gelarnya. Ada yang gelar Wan, ada gelar Sidi. Kalau di Malaysia itu Wan. Bahkan di Indonesia sendiri ada Sidi, itu di Sumatera Barat. Ada Y itu Sayyid. Nah ini, antara Sayyid dengan Syarif saja. Kalau Syarif itu keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Kalau Sayyid itu keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Jadi para habib di Indonesia bisa juga disebut Sayyid kalau keturunan dari Husain. Tapi kalau keturunan dari Hasan disebut Syarif. Nah, keluarga Ali bin Abu Thalib tidak pernah memegang
kekuasaan sebagai khalifah di dunia Islam pada saat itu. Kekuasaan dipegang oleh keluarga Umayyah dan keluarga Abbasiyah. Singgasana diduduki oleh mereka, tongkat komando ada di tangan mereka. Tentara juga ada di bawah kendali mereka. Keluarga Umayyah, kemudian keluarga Abbas. Kemana keluarga Ali? Keluarga Ali tidak berkuasa. Keluarga Ali kemudian berdagang dan menyebarkan dakwah bukan melalui operasi militer. Mereka menyebarkan dakwah melalui perdagangan dan perkawinan. Di antaranya mereka menyeberang lautan menuju India Barat, Malabar. Di sana keluarga Sayyid kawin-mengawin dan menyiarkan Islam. Dari India Barat mereka ke Campa, kemudian ke Tanah Nusantara, yang sekitar abad belasan itu kemudian muncullah gelar-gelar Habib dengan fam-famnya di Indonesia. Organisasi apa, ormas apa yang pertama kali lahir sangat menghargai eksistensi para habaib ini? Tentu saja Ormas Nahdlatul Ulama. Karena Ormas Nahdlatul Ulama itu adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagainya, yang semuanya itu adalah menghormati keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra. Bagaimana dengan ormas lain yang tidak sehaluan, tidak seakidah dengan Nahdlatul Ulama? Tentu saja mereka menganggap para habaib itu manusia biasa sebagaimana kita sekalian, tidak ada privilege, tidak ada perlakuan khusus, bahkan tidak ada gelar khusus. Disebut namanya begitu saja. Kalau ormas-ormas di luar Nahdlatul Ulama yang tidak berhaluan aswaja tentunya, sebab ormas di luar Nahdlatul Ulama ada juga yang berhaluan aswaja dan menghormati para habaib, di antaranya Perti Al-Wasliyah, kemudian Perti Al-Wasliyah, kemudian Nahdlatul Wathon, kemudian ada dua lagi ormas di Indonesia yang bukan NU tapi berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ya? Ada di Banten dan ada di Palu. Di Palu itu Al Khairat, di Banten itu Madlaul Anwar. Sudah tua saya, hafalan sudah banyak yang tergerogoti oleh beberapa permasalahan hidup. Jadi begitu, saudara dan sahabatku sekalian. Nah, sekarang di era polarisasi politik seperti ini, banyak orang yang tidak berakidah aswaja, tapi sok pendukung, sok cinta cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan mereka yang berkuar-kuar, mereka yang teriak-teriak yang paling banter. Padahal kita semua tahu bahwa teologi mereka itu secara asal-usul itu bersumber dari Nasibi, yaitu orang-orang yang benci keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu mempengaruhi Ibnu Taimiyah mempengaruhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang menjadi Wahabi. Makanya aneh kalau sekarang ada Wahabi mendadak cinta habaib, teriak-teriak cinta habaib. Aneh, gak ketemu sanadnya, gak ketemu. Soalnya sanad mereka kan ke Abdurrahman bin Muljam. Itu kita perlu hati-hati, karena pecinta habaib yang sejati itu tetaplah Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas aswaja selain Nahdlatul Ulama. Namun cinta kita kepada para habaib bukan berarti sama sekali kita tidak punya koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para habaib. Sebab yang maksum, yang terpelihara dari dosa itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kalau ada selain Nabi Muhammad SAW yang kita anggap maksum, terpelihara dari dosa, berarti kita bukan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pengajian pagi kali ini. Mari kita waspada terhadap kelompok-kelompok yang mendadak habaib, karena mereka secara sanad sebetulnya tersambung ke Abdurrahman bin Muljam, yaitu tokoh nasibi, pembenci keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah jas merah bahwa eksistensi habaib di Indonesia pertama kali yang menghormati adalah ormas ahlus sunnah wal jamaah, terutama ormas ahlus sunnah wal jamaah terbesar di Nusantara, yaitu Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.